Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Selamat datang di pada Sekolah Minggu Remaja Jemaat Bagi Pamai Maros. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari kidung pujian Allahku Besar. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kehidupan kami, anak-anak sekolah minggumu, seminggu namanya. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kami boleh datang, beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Hadirlah kiranya di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, agar ibadah kami boleh menjadi kemuliaan akan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab sebelum kita berdoa dan membaca firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari kidung pujian firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Set, set, set. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Set, set, set. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berdua, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berdua, 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 Anak-anak sekolah minggu, apa semua sudah pegang Alkitab? Kita akan membaca firman Tuhan ini dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Saya ulangi, 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Biarkan Alkitab terbuka, kita akan mohon pertolongan kepada Tuhan dalam kuasa Roh Kudus yang akan menerangi hati kita, mengaruniakan kita konsentrasi yang baik,
Sehingga benar-benar kita boleh mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, saatnya kami akan membaca firman-Mu. Kami akan mendengarkan suara-Mu. Kami mohon dalam kuasa Roh-Mu yang kudus yang akan menjamah hati dan pikiran kami. Sehingga benar-benar ya Bapa, kami mampu memaknai akan firman. Kami mampu mendengarkan dan memperlakukan dalam kehidupan kami. Berkati semua anak-anak yang mendengarkan ya Tuhan. Engkau karuniakan juga semangat iman kepada mereka. Untuk selalu rindu mendengarkan akan sabda kebenaran. Yang akan menjadi kekuatan bagi mereka sebagai anak-anak Tuhan. Hamba-Mu yang Kau utus juga Tuhan pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Mampu untuk menyampaikan cerita firman Tuhan kepada anak-anak dengan baik dan benar. Ampuni salah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu Bapa dalam surga. Haleluya. Amin. Ya, buka firman Tuhan. Saya ulangi lagi dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel. Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Lalu Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Demikian jauh firman Tuhan yang kita boleh baca, kita boleh dengar hari ini. Dan yang berbahagia adalah orang-orang yang selalu membaca firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Amin. Anak-anak, kita sudah membaca firman Tuhan tadi. Dan sekarang kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 dengan judul Aku ingin jadi anak penurut. Aku ingin jadi anak penurut. Apa itu penurut? Anak-anak tahu? Penurut adalah sebuah sikap yang patuh kepada sebuah perintah atau pesan atau nasihat. Dan biasanya itu datangnya dari orang tua atau guru-guru atau kakak-kakak atau nenek atau kakek atau siapa saja yang menginginkan kita melakukan sesuatu yang baik. Nah, sebelum kita masuk dalam cerita tentang Samuel, ibu guru mau memperdengarkan sebuah cerita. Ceritanya begini ya, dengar baik-baik. Dulu kala di sebuah hutan hiduplah seorang ibu bersama seorang anaknya. Anaknya ini masih kecil. Nah, pada suatu kali ibu ini mau ke kota
Untuk apa dia ke kota? Oh, ternyata mau membeli bahan-bahan kebutuhan. Mau membeli kayak gula, mau membeli sabun, membeli minyak, dan lain-lain. Nah, sebelum ini ibu pergi, dia memanggil anaknya dan berpesan. Dia bilang, anak, selama ibu pergi ke kota, kamu di dalam rumah saja ya. Jangan buka pintu. Kalau ada yang minta ketuk-ketuk pintu, jangan dibuka. Kamu jaga rumah baik-baik, kamu kunci rapat-rapat, dan kamu di dalam rumah jangan main di luar. Di dalam rumah saja dan belajar sampai ibu kembali. Dan anak ini mendengar dengan baik. Dia katakan, baik ibu, hati-hati di jalan, kata anak ini. Kata ibunya, iya. Lalu pergilah ibunya ke kota. Setelah ibunya sampai ke kota, dia sudah belanja, dia pulang. Dia pulang ke rumahnya, ke hutan itu. Setelah sampai di satu desa, sebelum masuk ke tepi hutan dekat rumahnya, di situ banyak orang ribut. Ibu ini takut. Dia langsung bertanya, Pak, ada apa? Kenapa ribut? Seorang bapak menjawab, Ibu, hati-hati Bu. Tadi ada beruang besar lepas. Dan beruang ini mengaum-ngaum. Dia lapar. Dia cari mangsa. Jadi kalau ibu pulang ke rumahnya harus hati-hati. Ibu mendengar ini, ibu itu langsung dia takut. Ibu ini langsung gemetar. Dia langsung ingat anaknya. Kalau anaknya ini tidak menuruti perintahku, lalu dia bermain di luar, nanti dia sudah dimakan sama beruang. Ibu ini dengan penuh rasa takut dan khawatir, dia pulang ke rumahnya. Dia pelan dan hati-hati sekali sampai dia tiba di rumahnya. Waktu di depan rumahnya, dia mulai mengetok pintunya, tak, tak, tak. Shalom, shalom. Dan anak di dalam rumah itu langsung membuka pintu. Wah, ibunya gembira sekali. Ternyata anaknya baik-baik saja. Anaknya tidak dimakan beruang. Karena anaknya ada di dalam rumah. Dia sudah mengikuti perintah ibunya. Kalau tadi anak ini keluar, main-main di luar, ya mungkin dia juga sudah dicabik-cabik sama beruang. Ya. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja yang Tuhan Yesus kasih. Kita tadi membaca dan mendengar tentang anak yang bernama Samuel. Ayah Samuel bernama Elkana dan ibunya bernama Hana. Waktu Samuel masih kecil, ayah dan ibunya membawa ke bait suci di tabernakel, di mana di situ ada seorang bernama Imam Eli. Dia tinggal di situ sebagai imam. Jadi tabernakel itu adalah tempat beribadah orang-orang Israel pada saat itu, dahulu kala. Nah, pertanyaannya, mengapa Samuel yang masih kecil sudah dibawa ibunya, sudah dititip ibunya kepada Imam Eli? Nah, ternyata ayah dan ibu Samuel rindu dan ingin supaya Samuel dari kecil sudah dididik, sudah dibina untuk mengenal Tuhan. Dan itu yang akan mendidik dan membina dia adalah Imam Eli. Nah, pada suatu malam ada suara yang memanggil Samuel. Pada waktu itu Samuel sedang tidur. Dia datang memanggil, Samuel, Samuel. Lalu Samuel bangun, dia pikir yang panggil ini adalah Imam Eli. Lalu dia datang, iya Bapak manggil saya. Kata bapaknya tidak. Dan itu terjadi 2 kali, 3 kali. Pada waktu itu sadarlah Imam Eli bahwa sesungguhnya yang memanggil Samuel ini adalah Tuhan. Lalu Imam Eli menyampaikan kepada Samuel, dia bilang begini, Samuel, tidurlah kembali. Nanti kalau ada suara yang memanggil, jawablah bahwa, iya Tuhan, berbicaralah karena hamba-Mu ini siap mendengar. Nah benar, waktu Samuel tidur, ada lagi suara, Samuel, Samuel. Dan Samuel bangun langsung dia katakan, berbicaralah ya Tuhan, sebab hamba-Mu siap untuk mendengar. Anak-anak semua, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Beberapa hal yang penting yang mau kita pelajari dari hidup Samuel. Ya. Yang pertama, Samuel telah menjadi anak yang sabar. Samuel telah menjadi anak yang rajin.
anak yang tekun mempelajari Taurat Tuhan melalui Imam Eli. Yang kedua, Samuel telah menjadi anak yang bertanggung jawab. Samuel belajar bertanggung jawab selama dia bersama dengan Imam Eli. Dia bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh Imam Eli. Sehingga Samuel tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kalau ada orang lain mau mengajak dia melakukan yang tidak baik, Samuel tidak mau. Dia dikasih tanggung jawab untuk mengerjakannya ini, dia kerjakan sampai selesai. Dan benar, Samuel menjadi anak yang baik. Dia tumbuh menjadi anak yang kuat. Nah, ketiga, Samuel juga telah menjadi anak yang setia dan siap mendengarkan suara Tuhan dan siap melakukannya. Itu janjinya kepada kita. Dan dia katakan dia sudah siap. Di manakah suara Tuhan itu? Suara Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Dulu itu dalam Taurat, tidak di dalam Alkitab. Ini ada suara Tuhan yang mau kita dengar dari Alkitab. Bagaimana supaya kita bisa mendengar suara Tuhan ini? Ya, kita harus rajin membaca Alkitab. Ya. Samuel telah menjadi anak yang berjanji kepada kita bahwa dia akan melakukan, dia mendengar suara Tuhan dan juga melakukannya. Tidak hanya didengar, tetapi juga dia lakukan. Contohnya, dalam Taurat Tuhan dikatakan, jangan berdusta. Samuel tidak berdusta. Samuel bukan orang berbohong. Dan Samuel menjadi anak yang jujur. Dan itulah suara Tuhan di dalam Taurat Tuhan pada saat itu. Samuel telah menuruti perintah orang tuanya. Mengikuti perintah Imam Eli sebagai orang tuanya. Terlebih mengikuti perintah Tuhan. Dan Tuhan menolong Samuel. Tuhan menyertai Samuel. Samuel bertumbuh menjadi anak dewasa dalam penyertaan Tuhan. Sampai dikatakan Samuel menjadi hakim pada bangsa Israel. Dan Samuel disukai oleh semua orang. Kehadiran Samuel sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, anak-anak semua, mengapa Samuel bisa berhasil sampai dia menjadi orang dewasa yang baik? Karena Samuel telah menjadi anak penurut. Penurut kepada orang tuanya, terlebih penurut kepada Allah Bapa. Anak-anak sekalian, jadikanlah Samuel sebagai teladan. Ya? Kita juga harus menjadi anak yang penurut, bukan anak yang membanding. Siapa yang kita mau turut? Apa kata orang tua? Apa kata guru kita? Apa kata firman? Yang sekarang ini ada perintah tiap-tiap hari ya di rumah. Perintah dari ibu. Belajar di rumah. Sekarang kan masih belajar daring ya. Jadi biar tidak ada ibu guru yang lihat, biar mamanya pergi kerja atau mamanya kerja di rumah di belakang. Tetapi anak-anak harus belajar bertanggung jawab. Seperti Samuel, bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Orang yang bertanggung jawab dengan tugasnya pasti berhasil. Demikian firman Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Memberkati anak. Salam menjadi anak penurut, dan salam sehat. Tuhan berkati. Amin. Kita akan membawa korban syukur kita sambil persembahan dijalankan. Mari kita menyanyi dari Kidung Pujian Mintalah. Maka akan diberi
Anak-anak semua duduk yang manis, duduk yang tenang. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Dan kita juga akan berdoa untuk persembahan. Kita berdoa bagi yang sakit, tidak berdoa bagi apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang kehidupan hamba-Mu Samuel, mulai dari kecil hingga menjadi besar dalam penyertaan-Mu. Samuel telah menjadi anak penurut Tuhan, dan Tuhan menyertai. Kiranya firman-Mu ini Tuhan akan terkorek jauh dalam hati kami semua, dalam hati anak-anak, sehingga akan memberi semangat sorgawi kepada mereka untuk menjadi anak penurut Tuhan. Mereka juga akan menjadi anak yang bertanggung jawab dalam kehidupan mereka. Dan mampukan mereka Tuhan untuk senantiasa menjadi anak yang rindu untuk mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Mu di dalam Alkitab. Tumbuhkan rasa rindu dalam hati mereka untuk senantiasa mau mengenal Engkau ya Tuhan, sekalipun mereka masih kecil seperti hamba-Mu sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi anak-anak sekolah minggu dalam perjuangan hidup mereka yang sudah sekolah. Sampai sekarang ini Tuhan mereka masih belajar secara jarak jauh online. Tetapi dalam kepastian iman kami bahwa Tuhan hadir. Berkati mereka Tuhan, beri semangat, roh takut akan Tuhan, roh kecerdasan dan roh kemampuan mereka mengikuti setiap pelajaran. Berkati semua sarana yang tersedia Tuhan. Dan berkati juga orang tua sebagai guru terdekat di rumah. Memberi semangat kepada mereka. Dan memberkati kesehatan mereka. Semuanya proses belajar mengajar ini berjalan dengan baik dalam kehendak Tuhan. Ajarlah kami juga semua Tuhan, anak-anak untuk selalu bersyukur dalam situasi apapun. Berkati mereka Tuhan yang mungkin ada yang sakit. Mohon berkat jamahan kuasa-Mu, mereka memperoleh kekuatan, bahkan kesembuhan. Ada yang berulang tahun juga Tuhan, Engkau akan memberi semangat kepada mereka, sukacita, sehingga mereka tetap bersyukur kepadamu akan usia yang Tuhan karuniakan. Berkati kami semua, juga para pengasuh sekolah minggu ya Tuhan, dalam aktivitas kami, baik di dalam mempersiapkan pelayanan ya Tuhan, sekalipun itu hanya lewat YouTube, tapi Engkau juga yang akan berkenan mengaruniakan hikmat-Mu, semangat kepada kami semua. Memberkati juga pengurus sekolah minggu, bahkan ya Tuhan para pelayan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga Tuhan kami telah membawa persembahan, memberkati persembahan sehingga dipakai untuk mendukung pelayanan dalam jemaat-Mu, dalam wadah persekutuan anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa, banyak anak-anak di luar sana yang juga menderita. Tuhan sayang mereka, Tuhan juga berkati. Dan sekarang ini Tuhan kami masih dalam suasana pandemi COVID. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, bilakah saatnya berlalu, semuanya dalam kehendak-Mu. Dan ajarlah kepada kami Tuhan, untuk selalu bersyukur dalam situasi apapun, dan memberikan hikmat kepada kami kekuatan untuk melewatinya. Inilah doa kami Tuhan. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu remaja kita pada pagi hari ini. Dengan sikap berdoa, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan menyanyikan kidung pujian Bapa terima kasih. Kita lipat tangan dan berdoa. Bapa
beginilah ibadah sekolah minggu remaja kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.